di era Majapahit inilah penyebaran Islam masuk ke Majapahit. Kemudian karena Majapahit itu setelah berganti dari raja, dari dulu Raden Wijaya, kemudian ke Hayam Wuruk, kemudian Ratu Suhita, dan beberapa itu terjadi perang saudara. Yang Arya Penangsang tadi meninggalnya karena terbunuh di dia sendiri. Saya pernah dengar kalau misalkan Arya Penangsang tuh meninggal gara-gara ususnya kena kerisnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Afifah Nuha Erlita yang akan menemani Sobat Singepot untuk menguak tentang sejarah Kerajaan Mataram. Tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya di sini dibersamai dengan purnawirawan kepolisian dan sejarawan tentang Mataram. Monggo Bapak dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sejarah dimanapun berada. Pagi ini kami bersama Mbak Mbak Nuha berada di SMA 1 Sayegan. Kami akan bincang-bincang dengan sejarah Mataram yang ada di sekitar kita. Perkenalkan, saya Susilo. Kami sebagai Ketua Paguyuban Penggiat Sejarah Kepolisian Yogyakarta. Itu Mbak. Baik Bapak. Berarti Pak Susilo sendiri asli dari Jogja? Asli dari Jogja. Saya aslinya dari Sentolo Kulon Progo, Mbak. Asli sehingga punya kebanggaan terhadap Yogyakarta ini, kan gitu. Ya. Baik Pak, karena kita sebagai orang Jogja sudah tidak asing lagi dengan istilah Mataram. Iya. Tapi yang saya tanyakan di sini adalah, kan yang kita kenal sekarang adalah Mataram Islam ya Bapak? Betul sekali. Iya. Tapi saya juga pernah dengar kalau dulu itu ada Mataram Hindu-Buddha. Ada. Apakah ada hubungan antara Mataram Hindu-Buddha hingga sekarang jadi Mataram Islam? Dan kenapa namanya diubah ya Bapak? Iya. Begini Mbak, jadi dulu istilahnya Mataram lama itu Mataram Hindu-Buddha. Hindu-Buddha ini berkaitan dengan sejarahnya Candi Borobudur, dengan sejarahnya Candi Prambanan dan sekitarnya. Candi-candi itu kan tentunya menggambarkan aktivitas penduduk dan masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha, sehingga kawasan Mataram itu ya kawasan Jogja dan sekitarnya itu disebut Mataram Lama atau Mataram Kuno atau Mataram Hindu-Buddha. Itu seperti itu Mbak. Kemudian beralih sekarang Mataram Islam, karena peradabannya sudah berganti. Yang dulu masyarakat itu beragamanya banyak Hindu-Buddha, sekarang masyarakat banyak yang beragama Islam. Itu bedanya Mbak, seperti itu kira-kira. Tapi hubungannya masih ada. Masih ada ya Pak. Apakah pemimpin dari Mataram Islam sendiri masih punya kekerabatan dari yang Mataram kuno tadi? Tidak berarti seperti itu. Jadi Mataram kuno, Mataram Hindu-Buddha ini di era Wangsa Sanjaya dan Sailandra itu dulu menguasai di daerah Mataram ini sampai masyarakatnya beragama Hindu dan Buddha. Kemudian hilangnya bukan berarti terjadi peperangan, tetapi karena bencana Gunung Merapi yang memporak-porandakan candi-candi yang ada di sekitar Merapi, termasuk daerah Mataram ini. Nah, kemudian salah satu Empu Sendok yang dalam sejarah Empu Sendok itu memindahkan pusat-pusat kerajaan dari sekitar Mataram ini ke daerah Jawa Timur. Makanya di sana kemudian timbul ada Kerajaan Kediri, ada Kerajaan Tumapel. Setelah itu baru timbul Kerajaan Majapahit.
Nah, di era Majapahit inilah penyebaran Islam masuk ke Majapahit. Kemudian karena Majapahit itu setelah berganti dari raja, dari dulu Raden Wijaya, kemudian ke Hayam Wuruk, kemudian Ratu Suhita, dan beberapa itu terjadi perang saudara. Nah, dalam perang saudara ini beberapa wilayah kekuasaan Majapahit itu mulai memisahkan diri dengan datangnya penyebaran wali-wali Songo. Datangnya wali Songo juga dari tanah seberang, kemudian ada Sunan Kalijogo dan sebagainya. Para sunan-sunan itu membentuk sebuah istilahnya kerajaan atau kadipaten sendiri. Lahirnya Demak Bintoro, yang raja pertama adalah Raden Patah. Nah, kemudian Majapahit surut, yang ada kerajaan Demak Bintoro, yang di rajanya Raden Patah yang pertama. Dari Raden Patah kemudian diganti Adipati Unus. Kemudian ketika Adipati Unus meninggal, terjadi terjadi sebuah perebutan kekuasaan antara Sultan Trenggono dengan Arya Penangsang, yang mana Arya Penangsang itu masih keturunan Raden Patah sendiri. Kalau Sultan Trenggono kan hanya menantunya panggil kok bukan Sultan Trenggono. Oh iya, bukan Sultan Trenggono. Siapa itu? Joko Tingkir. Nah, setelah Sultan Trenggono itu meninggal, tadi Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Trenggono meninggal, terjadi perebutan kekuasaan. Nah, antarane Arya Penangsang dengan Joko Tingkir. Waktu itu Joko Tingkir. Akhirnya terjadilah ada namanya sayembara itu. Karena Arya Penangsang kan sakti, punya pusaka setan kober. Nah, kemudian Sultan Joko Tingkir itu membuat sayembara siapa yang bisa mengalahkan Arya Penangsang. Nah, yang bisa mengalahkan Arya Penangsang itu diantaranya Pemanahan, Ki Penjawi, Juru Mertani, sama Danang Sutawijaya. Nah, Arya Penangsang meninggal, kemudian Sultan Joko Tingkir akhirnya yang pada waktu itu menjadi Adipati Pajang bergelar Sultan Hadiwijaya. Kemudian dari Demak itu kerajaannya pindah ke Pajang. Itu seperti itu, Mbak. Berarti yang yang Arya Penangsang tadi meninggalnya karena terbunuh dari dia sendiri. Saya pernah dengar kalau misalkan Arya Penangsang tuh meninggal gara-gara ususnya kena kerisnya sendiri. Itu diceritakan dalam adegan ketoprak, Mbak. Dalam adegan ketoprak, tapi kan kita faktanya tidak tahu. Tetapi lukanya Arya Penangsang karena ditusuk sama Danang Sutawijaya menggunakan tombak Kiai Pleret. Nah, kan gitu. Terus dalam adegan itu ususnya keluar, kemudian disampai ke keris. Ketika mengurus keris malah ususnya putus dan sebagainya gitu. Itu tapi dalam sejarah tidak diceritakan, cuman diceritakannya kena tombak Kiai Pleret yang dibawa oleh Danang Sutawijaya. Nah, itu seperti itu. Berarti yang dari Demak tadi punya pengaruh besar ya Pak bagi Mataram Islam di Jogja. Mataram Islam itu pengaruh besarnya dari Demak. Ketika para wali-wali, para sunan menyebarkan agama Islam, ini mereka dengan pendekatan budaya. Jadi budayanya itu tidak dirubah, tetapi doa-doanya yang dirubah. Kayak seperti itu. Istilahnya konsepnya kalau para wali dulu Tutwuri Hangiseni. Nah, itu istilahnya. Tutwuri Hangiseni itu kegiatannya itu tetap, tapi doa-doanya yang dirubah. Sehingga masyarakat di Jawa ini menerima kehadiran para wali untuk dalam penyebaran agama Islam. Itu seperti itu. Dulu budaya yang udah ada sebelum Wali Songo datang ke sini ada apa aja Pak kira-kira? Iya, diantaranya misalkan budaya
mertiduson ada, kemudian ada. kayak budaya ini gamelan, kemudian budaya-budaya mungkin ya apa ya mengkultuskan makam kan gitu. Sehingga kalau dulu orang mungkin menyembah makam, kalau kita orang Islam kan kalau di makam itu mendoakan, bukan menyembah. Mungkin kemudian kalau dulu orang menyembah gunung, tetapi ajaran Islam itu bukan menyembah gunung, kita melestarikan gunung, kemudian kita tetap berdoanya kepada Yang Maha Kuasa. Itu seperti itu. Ya. Baik, lalu setelah tadi dari Mataram kuno menjadi Mataram Islam, kan saya juga pernah membaca bahwa Mataram Islam itu dibagi menjadi dua, Bapak, antara Mataram Solo dan Jogja. Itu kira-kira bagaimana? Kenapa bisa terpisah? Oh betul ya. Ya jadi dari Demak kemudian ke Pajang, dari Pajang itu sultannya hanya sekali, hanya Sultan Hadiwijoyo. Karena begitu Hadiwijoyo meninggal, penggantinya adalah Danang Sutawijaya yang nanti bergelar Panembahan Senopati, membuat kerajaannya ada di Kota Gede. Di Kota Gede. Seluruh adipati yang di bawah Demak, di bawah Pajang, akhirnya mereka itu menjadi bawahan Panembahan Senopati yang ada di Kota Gede. Demak kembali turun yang dulu dari kerajaan menjadi kadipaten. Pajang yang dulu raja turun juga menjadi kadipaten. Itu seperti itu, Mbak. Nah, dari Kota Gede ini ada beberapa raja yang bertahta. Yang pertama di Kota Gede itu hanya kadipaten di zaman Hadiwijoyo. Di Kota Gede itu kadipaten, namanya Kadipaten Mataram, dengan pemimpinnya adalah Ki Pemanahan, orang tuanya Panembahan Senopati. Namun setelah diganti oleh Panembahan Senopati, oh iya monggo. Kan barangkali goyang-goyang nih. Pak produser ini buat dianu Pak. Ya, terima kasih Mas, terima kasih. Ya, oke. Bagus ya Pak. Wah, ini yang satu buku Babat Mataram. Babat Mataram ini menceritakan dari zaman Majapahit, terus kemudian beralih ke Demak, beralih ke Pajang, kemudian beralih ke Mataram Kota Gede, sampai Mataram ke Kerto, sampai Mataram ke Pleret, sampai ke Kartosuro, sampai ke Solo dan Jogja. Berarti itu ada hutannya kok Pak? Ada ini berjalan. Jogja ya. Berarti ada hubungannya sama Mataram. Sangat ada sekali seperti itu, Mas. Ya. Keren ya Pak. Keren sekali, kita harus bangga sebagai orang Mataram ataupun orang Jogja kan itu. Hebat itu. Ya. Kita sambil bersih-bersih ya Pak. Oke, silakan enggak apa-apa. Oke. Terima kasih Mas. Oke. Ya. Pagi. Wah, bener. Oh, silakan enggak apa-apa. Sambil santai ya. Oke, sambil ngobrol. Oke ya. Oke, Pak. Bapaknya ikut belajar, Pak, monggo. Oh, enggak apa-apa, bisa mendengarkan, boleh Saya aja. tuh udah lama belajar terus lama-lama jadi gini. Saya tuh udah dari tahun sebelum Nabi Adam. Saya tuh Sudah belajar ya. Nabi Adam. Anomali sebenarnya. Wah, Berarti di dalam kandungan juga belajar ya. Bawa buku ya, bawa buku juga di sana. segini. Monggo Pak. Oke ya. Ayo Pak, lanjut ya. Baik. Dari perkembangan tadi yang dari Mataram Islam berubah menjadi Mataram Solo dan Jogja. Ya, tadi kan pertamanya kan di Kota Gede ya, Kadipaten Mataram, kemudian menjadi Kerajaan Mataram setelah dipimpin oleh Panembahan Senopati. Ya, terus kemudian di sana melahirkan beberapa raja selain Panembahan Senopati, putranya Prabu Hanyokropati, kemudian Sultan Agung. Di Kota Gede itu ada 3 raja yang berkuasa. Di masa Sultan Agung inilah kerajaan itu dipindahkan ke Kerto.
Kerto itu juga daerah Pleret, ke Kerto di sana. Ya, di sana dipindahkan, kemudian Sultan Agung itu mangkat. Nah, begitu mangkat digantikan putranya Amangkurat I ataupun Amangkurat Agung. Nah, di masa Amangkurat Agung ini kerajaan Kerto dikembangkan. Orang bisa mengatakan dipindahkan, tapi tidak jauh dari situ, kira-kira hanya 2 kilo menjadi Kerajaan Pleret. Nah, di Kerajaan Pleret itu tidak dibangun seperti kota gede, benteng pakai batu, tidak, tapi di sana bentengnya pakai tanggul tanah dan parit, kemudian dikasih bambu. Nah, mungkin bambu itu pohon-pohon bambu juga bisa, nah, kan gitu. Jadi tidak ada benteng yang berwujud permanen di Pleret itu. Kemudian terdapat sebuah danau yang orang mengatakan itu sekarang diabadikan menjadi kampung Segoroyoso. Nah, Segoro itu mungkin maksudnya kayak lautan tapi luas, tapi itu buatan kan. Kalau sekarang ya mungkin bendungan atau waduk kan seperti itu. Iya, itu seperti itu. Nah, dari sana hanya satu Amangkurat Agung, karena Amangkurat Agung itu pengganti Sultan Agung, tetapi tidak seperti bapaknya. Bapaknya itu ahli perang, tapi Amangkurat Agung tidak begitu. Bahkan di sana terjadi intrik-intrik di dalam kerajaan yang menyebabkan kerajaan itu runtuh. Salah satu contoh itu terbunuhnya Dalang Panjangmas, suaminya Ratu Malang. Nah, Ratu Malang itu sebenarnya dulu istrinya Dalang Panjangmas terbunuh, kemudian Ratu Malang dijadikan istrinya Sultan. Terbunuhnya Rorohoyi itu istrinya anaknya sendiri, Raden Rahmat Pangeran Kuning, karena dulu disenangi sama Amangkurat Agung, kok disenangi putranya. Nah, ini menyebabkan Raden Mas atau Raden Rahmat itu sakit hati mengkudeta bapaknya dengan menggandeng Trunojoyo dan Pangeran Kajoran. Bapaknya sendiri aja diserang, sehingga Amangkurat Agung lari kemudian keluar kerajaan. Tapi Trunojoyo itu berkhianat terhadap Raden Rahmat atau Pangeran Raden Mas Kuning, karena setelah Trunojoyo berhasil menguasai kerajaan tidak diserahkan kepada Raden Rahmat atau Pangeran Kuning, dikuasai Trunojoyo sendiri, sehingga Raden Rahmat itu juga akhirnya terdepak dari kerajaan Pleret. Kemudian dalam perjalanannya mau ke Jakarta atau Batavia, Amangkurat Agung meninggal di daerah Aji Barang, dimakamkan di Tegal. Sampai sekarang makamnya masih ada di kota Tegal. Nah, kemudian Raden Rahmat itu mengangkat dirinya ataupun ditetapkan oleh Belanda di Semarang menjadi raja. Itu bergerak Amangkurat II, kemudian membangun kerajaan bukan di Pleret, namun membangun kerajaan baru di Kartosuro. Di sana sampai rajanya selain Amangkurat II, Amangkurat III, Pakubono I, Amangkurat IV, Pakubono II. Ada 5 raja di Kartosuro. Karena Pakubono II ini kan melawan Belanda. Pakubono kemudian mengajak orang-orang Cina untuk melawan Belanda. Namun demikian, karena serangan Belanda hebat, akhirnya Pakubono II ini melunak dengan Belanda, justru berbalik memusuhi orang-orang Cina, sehingga orang-orang Cina marah, kerajaan dihancurkan. Namanya istilahnya dalam sejarah itu geger pecina. Pak Cina itu berada di Kartosuro karena istana rusak, kemudian Pakubono II itu memindahkan kerajaan dari Kartosuro ke Surakarta sekarang itu. Nah, di sana semakin terjepit Pakubono II,
akhirnya Pangeran Mangkubumi, adik Pakubuwono II ini tidak suka dengan Belanda, itu izin dengan Pakubuwono II untuk keluar kerajaan akan memerangi Belanda. Direstui oleh Pakubuwono II, kemudian sambil dibawakan tombak Kiai Pleret. Berjuanglah Pangeran Mangkubumi di daerah Karanganyar sampai Gunung Lawu dan sekitarnya bersama Pangeran Samberjowo yang juga kerabat dari kerajaan itu untuk menentang kepada Belanda. Duet daripada Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Samberjowo atau Raden Mas Said ini Belanda selalu kalah dalam pertempuran, selalu kalah, sehingga Belanda berupaya untuk berunding dengan Pangeran Mangkubumi. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan perundingan oleh Belanda Pangeran Mangkubumi dengan Pakubuwono II atau III ya itu di daerah Solotigo namanya Giyanti. Terjadilah pergantian Giyanti itu. Nah, hasil dari perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi mendapat wilayah separuh kerajaan Mataram. Nah, sehingga mulai saat itu Mataram terbelah menjadi dua, adanya Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Ini karena dari dasar perjanjian Giyanti. Kalau tidak salah tanggal 13 Februari 1775 apa berapa ya? Lupa. Kalau tidak salah 1000 ya tak. Oke, Bapak. Jadi setelah tadi terpecah antara Solo dan Jogja, itu perkembangannya bagaimana? Apakah dua kerajaan ini menjadi melaju semakin pesat atau malah melemah, Bapak? Nah, dari terbaginya dua kerajaan, tentunya Yogyakarta ini Pangeran Mangkubumi nanti yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I HP1 itu tentunya semakin maju karena dia punya wilayah sendiri, kemudian tidak diganggu oleh Belanda. Otoritas daripada raja yang ada di Jawa ini bisa semakin eksis. Nah, namun demikian untuk yang Solo kan dari dulu sudah terjadi perjanjian dengan Belanda, tidak banyak bisa berkutik karena kalah perjanjian. Nah, Tapi untuk Yogyakarta ini Pangeran Mangkubumi selalu berupaya tetap bertahan bahwa tidak ada campur tangan daripada Belanda. Namun demikian dari waktu ke waktu kan Pangeran Mangkubumi akhirnya juga tua, meninggal, digantikan oleh HP2. HP2 pun ini gigih menentang penjajah. Bahkan HP2 itu ketika terjadi kita itu kan pernah dijajah oleh Inggris ya. Ketika pas kekuasaan HP2 ini Inggris yang menguasai Indonesia adalah Inggris. Nah, di situ HP2 itu menentang keberadaan Inggris, sehingga sama Inggris pernah itu keraton itu diserang. Bahkan benteng sebelah timur laut Keraton Yogyakarta itu dihancurkan karena tahu bahwa Inggris itu bahwa di dekat benteng itu tersimpan gudang senjatanya kerajaan Mataram. Makanya yang dihancurkan itu benteng posisi timur laut. Nah, dalam sejarah dikatakan geger spai atau geger spoi. Nah, itulah peperangan antara kerajaan Mataram dengan Inggris. Kemudian data-data arsip-arsip penting yang ada, manuskrip yang ada di Keraton Yogyakarta itu diambil sama Inggris, dibawa ke kerajaan Inggris. Mungkin sampai sekarang ada di sana. HP2 sendiri kemudian diasingkan, diangkatlah putra HP2 menjadi HP3. Nah, seperti itu. Berarti sempat ada peperangan antara Mataram Jogja dengan Inggris ya, Bapak? Iya, sempat terjadi. Seperti itu. Adakah pahlawan yang gugur di situ? Tentunya ada, tapi tidak tercatat. Kalau tidak tercatat, ketika itu prajurit-prajuritnya. Tapi kalau yang punggawa-pungganya itu kita belum menemukan siapa yang gugur dalam
geger spay itu sendiri. Geger spay itu. Namun demikian Sultan ditangkap, kemudian diasingkan, kemudian mengangkat raja baru yang notabene juga keturunan HP2. Seperti itu. Sampai nanti di situ ada HP3 diteruskan HP4, HP4 diteruskan HP5, kemudian diteruskan ke HP6. Ini penuh juga warna dinamika, karena ketika Sultan HP5 yang masih anak-anak ini diangkat menjadi raja, terjadi perang Diponegoro. Yang di situ perang Diponegoro itu sudah Belanda sudah masuk lagi, Inggris sudah pergi, Belanda masuk lagi. Nah, kemudian Diponegoro menentang kebijakan-kebijakan daripada Belanda, seperti itu. Baik, karena tadi setelah perpecahan yang Solo mengalami penurunan dan Jogja mengalami peningkatan, dan setelah ada penyerangan dari Inggris, apakah Jogja juga ikut turun, Bapak, atau tetap mempertahankan eksistensinya menjadi semakin meningkat? Ya, dikala tadi Inggris tertekan, kemudian karena Inggris harus pulang berganti Belanda, ini kerajaan tentunya berbenah. Kerajaan kembali berbenah, bisa eksistensinya bisa berjalan. Namun demikian karena raja yang diangkat itu kan masih anak-anak, sehingga butuh namanya wali sultan. Nah, wali sultan. Karena Mataram mengacu kepada Mataram Islam, ini ketentuan pengangkatan wali itu juga berdasarkan ketentuan Islam. Wali itu satu, tidak boleh perempuan, kemudian tidak boleh beragama yang lain selain Islam. Ya, dikala mengangkat wali itu ibunya sultan itu sama Belanda juga diusulkan menjadi wali. Ini juga ditentang oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian gubernur Belanda yang berkuasa di Yogyakarta pun itu masuk menjadi wali sultan. Ini juga ditentang oleh Diponegoro. Dua hal ini yang menjadikan Diponegoro marah, keluar keraton untuk berperang melawan Belanda. Itu seperti itu. Berarti perang Jawa atau perang Diponegoro ini juga dipicu salah satunya dengan keikut campuran dari pihak Belanda. Betul di Mataram ini. Iya, karena ikut campur di dalam pemerintahan kerajaan tidak sesuai dengan konsep Islam, sehingga Diponegoro milih keluar, pulang ke Tegarejo. Dari Tegarejo kemudian Diponegoro bergeser ke Selarong. Dari Selarong juga diserang, bergeser ke Pengasih, sampai akhirnya bertahan di Ndekso. Di Ndekso Kulonprogo. Kemudian dari Ndekso beliau dalam perundingan di Magelang, dia ditipu oleh Belanda, ditangkap, kemudian diasingkan sampai di Makassar, sampai meninggal di sana. Meninggalnya berarti di Makassar. Di Makassar, meninggal di Makassar. Gitu. Lalu saya juga pernah dengar, Bapak, kalau misalkan yang Mataram, pecahannya Mataram tuh di Solo tuh lebih tua daripada di Jogja. Itu kira-kira benar apa enggak ya, Pak? Nah, untuk lebih tua dan tidaknya, kalau leluhurnya Mataram itu tetap yang pertama adalah panjernya adalah dari Kota Gede. Dari Kota Gede tadi dikatakan ke Kerto, ke Pleret, Kartosuro, Solo. Memang bangunan keratonnya itu duluan Surakarta. Yogyakarta itu baru menyusul setelah tadi terjadi perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti itu tahunnya saya itu agak lupa, Mbak, tahun 755 atau berapa ya. Itu kemudian 1755 kalau tidak salah. Nah, kemudian Keraton Jogja ini Sultan masuk pertama kali ini tanggal 7 Oktober 1756. 56 itu Sultan masuk ke Keraton Jogja, dan hari itu diperingati sebagai hari lahirnya kota Yogyakarta. Yogyakarta yang awalnya Sultan kan mensanggah dulu di Ambar Ketawang Gamping, mempersiapkan membuat keraton. Nah,
di Pesangan Ambar ke Tawanggamping hampir 2 tahun itu dari tahun 755 sampai 756 itu hampir 2 tahun membangun keraton seperti itu. Nah, kemudian di kala HB2 tadi itu terjadi perpecahan lagi untuk Jogja karena oleh Inggris Pangeran Notokusumo juga putra HB1 itu diangkat menjadi adipati yang punya wilayah kecil di Kulon Progo daerah pesisir itu yang dinamakan wilayah Adikarto. Terus kemudian membangun istana di Puro Pakualaman itu di zaman menghadapi Inggris HB2 berperang karena mungkin HB2 sudah tidak berdaya, kemudian diasingkan, kemudian Inggris mengangkat Pangeran Notokusumo menjadi seorang adipati. Di Solo juga terjadi yang tadi Pangeran Samberjawa Raden Mas Said berjuang memerangi Belanda, akhirnya terjadi kesepakatan Perjanjian Solo III. Pangeran Samberjawa diberikan wilayah Karanganyar sama Wonogiri itu menjadi wilayahnya Raden Mas Said, kemudian membuat keraton di dalam kota Surakarta juga namanya Puro Mangkunegara. Sehingga kerajaan menjadi 4, yang kerajaan besar itu 2, yang 2 ini sekelas kerajaan kecil, raja kecil, sekelas adipati, seperti itu. Berarti tadi setelah pecah dari Mataram Islam menjadi 2, lalu dari 2 ini menjadi 2 lagi, menjadi 2 lagi ya, menjadi 4 itu seperti itu. Baik, karena mungkin kalau kita lanjutkan bisa sampai nanti jam 12 malam kalau kita membahas sejarah. Dari Bapak, apakah ada closing statement untuk teman-teman di rumah? Oke, teman-teman sekalian, mari kita sebagai orang Yogyakarta, kita harus bangga menjadi orang Yogyakarta. Kemudian kita harus juga paham akan cerita-cerita sejarah kepahlawanan yang ada di Yogyakarta, khususnya tentang sejarah Mataram. Mungkin di luar sana tidak banyak cerita-cerita tentang sejarah Mataram, namun kita sebagai warga Jogja harus bangga dengan keberadaan Keraton Ngayogja Hadingrat dan Puro Pakualaman. Demikian, terima kasih. Singepot, temukan perspektif baru bersama Singepot. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman. Mungkin kami akhiri dulu sesi sejarah mengenai Mataram hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Afifah Nuerlita pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.